بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang hadir di majelis ini insyaallah satu persatu disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan al-mala', di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam ta'zim pemuliaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan salawat salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah layakkan, Allah pantaskan kita semua kelak mendapatkan pertolongan dari Allah lewat Nabi yang disebut dengan asy-syafa'ah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dimuliakan oleh Allah dapat meminum dari telaga haudnya Rasulullah, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minum syurbah, satu teguk saja, la yadhma'u abada, dia tidak akan pernah merasakan haus abadan, selama-lamanya. Itu merupakan tanda Allah akan berikan keselamatan kepada hamba-hamba yang diberikan, diizinkan oleh Allah meminum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Kita masuk ke babu sakhawatin nafs. Sakhawatin nafs diterjemahkan bermakna al-karam wal jud, kedermawanan. Al-karam, orang yang dermawan. Jud, tidak takut miskin. Ketika dia berinfak, dia memberi, bersedekah. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih dalam bab ini di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Anas bin Malik. Beda dengan Malik bin Anas, jangan terbalik-balik. Kalau Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang beliau hidup bersama Nabi, kira-kira usianya 9 tahun itu sudah bersama Nabi sampai Nabi meninggal. Kalau Malik bin Anas, ulama hadis, amidu Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiangnya kota Nabi, yaitu Imam Malik bin Anas yang ada di Madinah, salah satu imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Namanya Malik bin Anas. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pelayan yang selalu menemani Nabi, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nih kemuliaannya sahabat ini. Bersama Nabi terus. Beliau mengatakan yaqul. Beliau berkata, karena beliau yang menyaksikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rahiman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang penuh, yang sangat pemurah, rahim. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an kan, wa kana bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat penuh kasih sayang dan sangat pemurah
belas kasih terhadap orang-orang yang beriman. Ini salah satu sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seluruh kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah beliau sangat dermawan, beliau pemurah. Bahkan disebutkan juga oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling ajwad, jud. Jud artinya pemurah, dermawan, dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Padahal di antara sahabat-sahabat kan banyak yang dermawan, Pak. Jangan tanyakan bagaimana kedermawanannya Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kedermawanannya Utsman bin Affan. Yang beliau subhanallah hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat yang lain, Umar bin Al-Khattab, bagaimana kedermawanannya. Kesaksian para sahabat melihat dari semua orang-orang dermawan itu tentunya yang paling dermawan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, nanti bisa kita ukur kedermawanan orang, Pak. Kalau kita punya harta, Pak, punya harta kira-kira contoh aja, umpamanya 100 juta. Tiba-tiba ada orang yang datang, Pak, saya butuh bantuan, Pak. Untuk apa? Untuk biaya anak saya sekolah. Kasihlah, kemudian alhamdulillah ada uang 5 juta, ya Bapak pakai saja. Berapa persen, Pak, dari 100 juta 5%? 5 juta itu. Baik. Sekarang kita punya uang, ada orang lain punya uang 100.000. Datang orang, kemudian, Pak, saya butuh, Pak. Buat apa? Ya buat beli beras, Pak. Dari 100.000, ya udah Bapak, ini 50.000, 50%-nya. Kira-kira mana yang lebih dermawan, Pak? Kira-kira, Pak. Dia punya cuma 100.000 tok. Kira-kira begitu. Ya ini punya uang 100 juta. Ya udah 5 juta dan 50.000. Ya, semuanya dermawan, Pak. Kalau orang perlu tidak mungkin. Yang 100 juta ya mending saya kasih berapa sih? Ya udah ini 100.000. Yang memberikan 5 juta dermawan. Dermawan, orang baik. Yang memberikan 50.000 dermawan. Tapi coba kita bandingkan. Kira-kira mana yang lebih rela melepaskan hartanya, yang 5 juta atau yang 50.000? Sama-sama hanya itu yang mereka miliki. Pak? 50.000. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar, kalau bandingkan harta ya lebih banyak hartanya Abu Bakar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam semua khumus 1/5 yang Nabi dapat itu ditaruh ke Baitul Mal, dibagi-bagikan, enggak banyak yang tersisa di rumah. Paling buat kebutuhan. Tapi setiap nanti kita lihat kesaksiannya nih, bagaimana Anas bin Malik bersaksi. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu wa anjaza lahu in kana indahu. Setiap orang yang datang ke Nabi, siapa saja, illa wa'adahu, kecuali dia janjikan. Maksudnya janji itu dijelaskan adalah kalau dia datang sebentar ya, tunggu sebentar. Itu janji. Bukan bilang besok ya, besok. Enggak, bukan itu maksudnya. Illa wa'adahu, kecuali Nabi janjikan langsung. Wa anjaza lahu in kana indah. Maksud janji Nabi itu adalah tolong tunggu sebentar. Orang bertamu datang ke rumah Nabi minta-minta, Nabi langsung janjikan. Nabi enggak langsung mengatakan, "Mohon maaf, Pak." Enggak ada. Karena belum enggak tahu di rumahnya ada enggak sesuatu yang bisa diberikan. Jadi Nabi setiap orang datang dia mengatakan, "Tunggu sebentar. Saya mau lihat dulu ada atau tidak." Tidak spontan langsung mengatakan, "Mohon maaf, Pak, enggak ada apa-apa." Ya. Walaupun Nabi tahu kondisi dapur beliau itu tahu. Tapi enggak langsung menolak, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, tunggu sebentar. Dijanjikanlah Nabi. Wa anjaza lahu in kana indah. Kemudian beliau biasanya langsung kalau ketemu di luar rumah, beliau ajak ke rumah, orang datang ke rumahnya disuruh tunggu sebentar, beliau ke belakang. Beliau langsung menunaikan hajat orang tersebut in kana indah, kalau beliau punya ada sesuatu yang bisa diberikan untuk orang itu. Hadza nabiyuna.
sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tahu betul dan Nabi mengajarkan kepada kita bahwa memang hak kita yang akan kita bawa itu adalah menjadi rezeki buat kita. Apa yang sudah masuk ke dalam jasad kita ini, minuman, makanan, masuk mohon maaf lewat tenggorokan kita, masuklah lewat nih. Itulah rezeki kita nikmati di dunia. Dapat kita dunianya. Apa yang saya pakai, baju, sendal, jamaah sekalian datang ke masjid setiap hari dipakai. Nah, inilah rezeki kita. Bisa kita nikmati dunia ini, pakaian, sendal, rumah. Nah, yang kan kita bawa itu melekat dan tidak akan terpisah sampai di akhirat adalah apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi ya ini beliau subhanallah ingin memperbanyak menabung untuk akhirat beliau. Padahal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yughfaru dzambuhu ma mada wa ma sayati. Apa dosa-dosa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya kemudian apakah Nabi akan berdosa nanti. Nah, itu keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu maksum. Apakah Nabi nanti akan berdosa? Nabi itu maksum, terjaga. Tapi Allah sampaikan bahwa Nabi itu diampuni dosa yang sudah berlalu dan akan datang. Begitulah penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan. Tapi subhanallah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi ya, saking dermawannya beliau itu, apalagi ini menjelang Ramadan, waktu-waktu yang nanti Nabi begitu lebih dermawan lagi. Nabi pernah suatu hari beliau khutbah di masjid. Dari belakang tiba-tiba ada seorang perempuan. Tiba-tiba angkat sorban, Pak. Sorbannya diangkat. Perempuan ini. Ya Rasulullah, aku ingin memberikan kain ini untukmu ya Rasulullah. Aku tenun kain ini ya Rasulullah dengan tanganku sendiri ya Nabi. Ingin berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini. Alhamdulillah, dibawa ke depan itu sorban, dipakai langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lihat. Nampak di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang menerima hadiah itu. Karena memang kainnya subhanallah bagus, Pak. Ceritanya kain ini benangnya itu dari beliau dapat apakah dari Romawi atau Persia, yang jelas ini bukan benang di Mekah gitu. Yang ditenun oleh sahabat ini yang di Madinah ini. Bukan Madinah, bukan Mekah. Beliau dari luar. Impor. Dia sengaja tenun itu oleh sahabiyah itu mungkin berapa hari, berapa lama. Itulah ingin membuktikan cintanya kepada Nabi. Diterima oleh Nabi, dilihat, ya Allah, dia tahu ini bukan kain sini ini. Apalagi dia tenun sendiri pakai tangannya. Berapa lama ini dipakai. Senang. Sampai wajah Nabi itu gembira. Senang. Para sahabat melihat itu pun tertarik dengan sorban yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Pak? Nabi ketika pakai itu senang itu. Ada juga ini orang Arab Badui, Pak. Itu Arab Badui. Mohon maaf, Arab yang tinggal di bukan orang-orang kota, pelosok kota Madinah. Yang Al-Qur'an Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang-orang Arab yang Badui itu kurang adab. Dari belakang, ya Rasulullah, a'ti rida'ak. Ya Rasulullah, aku minta lagi kain itu. Baru dikasih, diminta lagi, Pak. Dalam sebuah riwayat, kalau di kitab Riyadhus Shalihin ini dijelaskan, sampai selesai Nabi masih pakai ini, enggak digubris dulu yang itu, sampai selesai, beliau selesai, baru beliau turun cari mana tuh yang tadi minta kain itu. Padahal baru dikasih, Pak. Dalam riwayat lain, Nabi langsung turun, hentikan khutbahnya, beliau langsung kasih. Ini ada beberapa periwayatan. Yang intinya adalah bahwa subhanallah, Nabi begitu dermawannya. Ya. Makanya bab ini sakhawatin nafs. Sakhawah itu. Sakhawatin nafs diterjemahkan di sini maknanya al-jud. Ya, disyarahnya al-jud wal karam. Karimun, orang mulia yang memiliki sifat dermawan. Sakhawatin nafs, sakhawah itu adalah orang yang membebaskan hatinya.
Sakhawah itu orang yang membebaskan hatinya dari semua apa yang ada di dunia ini, jangan sampai itu memenuhi kalbunya. Ada ungkapan mengatakan, harta di tangan, di hati jangan. Harta di tangan, di hati jangan. Yang mana sakhawatun nafas. Jadi nggak ingin semua apa yang dia miliki ini, dia tidak ingin memenuhi kalbunya. Karena kalau terlalu cinta dengan sesuatu, maka dia takut kehilangan sesuatu itu. Cinta dengan harta, maka takut kehilangan harta. Cinta dengan jabatan, takut kehilangan jabatan. Karena takut bagaimana cara dia berusaha untuk mempertahankan itu halal atau haram. Zalim atau mau zalim, yang penting bisa mempertahankan. Nah, itu kan. Karena hatinya sudah penuh dengan itu. Itu sakhawah. Sakhawatun nafas artinya jiwa yang bersih, yang terbebas dari terikat dengan urusan-urusan dunia. Ya. Apa yang melekat, ya kita miliki. Tapi ketika memang harus kita berikan, dia hilang dari kita, hati ini kemudian ikhlas redha. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diminta, ya, apa selendang beliau itu yang dikasih, langsung beliau berikan. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa uqimatis salat. Di hadis ini lanjutannya, wa uqimatis salat wa ja'ahu a'rabiyyun. Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memimpin salat. Mulailah sahabat iqamah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Wa ja'ahu a'rabiyyun. Tiba-tiba ada orang A'rabi, lagi A'rabi. Jadi A'rabi itu maksudnya adalah sahabat Arab Badui. Ketika disebut A'rabi itu Arab Badui. Kalau sahabat-sahabat yang lain disebut waja'ahu rajulun, ja'ahu sahabiyun, ya. Tapi kalau disebut A'rabi itu berarti memang Arab Badui. Fa akhadha bi thawbihi faqal. Nabi sudah mau maju Pak, jadi imam. Tiba-tiba Arab Badui narik Nabi. Ditarik Nabi. Udah mau maju jadi imam. Ditarik. Faqal. Arab Badui ini mengatakan, innama baqiya min hajati yasirah. Tolong, aku punya keperluan dikit aja, sebentar aja Rasulullah. Yasirah itu sebentar. Ada hajatku dikit ya Rasulullah. Innama baqiya min hajati yasirah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Ini manggilnya apakah Muhammad ya Rasulullah. Tidak, ungkapannya disebutkan oleh Anas nih. Dia dengar oleh Anas laki-laki Arab ini mengatakan, aku punya hajat sebentar aja. Padahal udah tahu, bayangkan Pak. Kira-kira orang nih, kalau di kita Pak, orang imamnya sudah mau maju jadi imam, tiba-tiba ada orang datang, Pak sebentar Pak, saya punya keperluan. Kira-kira jamaah marah nggak Pak? Hah? Ada nggak begitu kita tuh Pak? Pantesanlah Nabi ini utus kepada ya. Allah yang tahu memang tabiat itu. Di kita Pak, bahasanya sekasar-kasar, setidak beradab-adabnya orang. Orang sudah mau jadi imam, kemudian ditarik, Pak, mohon Pak, bisa bantu saya sebentar. Bukannya lain aja, minta yang lain kek. Kenapa harus tarik Nabi mau jadi imam? Innama baqiya min hajati yasirah. Aku punya keperluan sebentar ya. Wa akhafu ansaha. Ya. Kemudian apa? Dia beralasan gini. Kenapa enggak nanti aja? Aku khawatir takut gitu, lupa nanti. Dia yang butuh, dia bilang aku khawatir lupa nanti. Ya. Cuman alasannya nih Pak, alasan. Kenapa enggak nanti aja habis salat? Akhafu ansaha, saya khawatir lupa nanti. Faqama ma'ahu hatta faraga min hajatihi thumma aqbala fa shalla. Jadi coba kita coba kita diminta oleh Anas ini untuk berkhayal. Apa ya? Coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi itu, subhanallah. Coba lihat, bayangkan. Faqama ma'ahu. Kemudian Rasulullah langsung merespon orang ini
hatta faragha min hajati, sehingga tuntas keperluannya. Padahal Nabi mau jadi imam. Summa aqbala, kemudian Nabi balik fasalla, kemudian langsung jadi pimpin imam salat. Jadi kira-kira kebutuhannya apa nih? Arabi ini datang nih ke Nabi. Bayangkan, Nabi langsung pergi ya untuk membantu Arabi ini, setelah itu balik lagi baru ngimamin salat. Nabi kemana kira-kira? Apa pergi ke pasar? Kemana kira-kira? Ke rumahnya, baitnya kan samping. Raudhah, baitnya Nabi SAW, Hujratus Syarifah. Al-Hujrah, kamar beliau, rumah beliau, Asy-Syarifah yang mulia. Berarti ada hajatnya ini. Mungkin butuh sesuatu. Pulanglah Nabi sebentar, cari-cari di rumah ada apa. Oh, sudah ini yang kau butuhkan. Dikasih. Padahal mau jadi imam. Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara kita yang imam begitu, Pak? Ya. Allahu akbar. Baik, ini banyak juga istinbat hukum. Ya, hukum yang dapat diambil dari kisah ini. Pertama, al-haddu 'ala rifqi bil jahil. Jadi memang kalau ada orang yang jahil, ini Arabi disebut jahil. Jahil itu mungkin kurang etika, faktornya minimnya pendidikan, tidak bisa bergaul, dan seterusnya. Ya udah maklumin, Pak. Jangan ukur diri kita yang berpendidikan ini dengan orang yang tidak berpendidikan. Maklumi saja. Ini dijelaskan. Maklumi. Ya, maklumi. Memang begitu adanya. Bahkan kadang, subhanallah, subhanallah. Ada sahabat Arabi juga. Gara-gara Arabi itu, Anas, kalau ada Anas mengatakan, gara-gara Arabi yang kurang adab itulah kita mendengar suatu kabar yang menggembirakan seluruh kaum muslimin. Dalam kasus apa? Gara-gara Arabi. Jadi segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya, Pak. Arabi lagi datang ke Nabi Rasulullah. Nabi sedang khutbah. Oh, teriak Nabi SAW khutbah. Tentang apa? Tentang neraka. Azab neraka, tentang hari kiamat. Tiba-tiba nyalah Arabi itu. Ya Muhammad, mata sa'ah. Kalau begitu kapan hari kiamat itu? Nabi sedang bicara hari kiamat. Tentang neraka, azab-azabnya. Dia penasaran. Langsung nyela, enggak pakai jeda-jeda. Ya Muhammad, kalau begitu kapan hari kiamat? Orang para sahabat nengok langsung gini. Ini enggak ada adab, Nabi sedang menyampaikan sesuatu. Dan para sahabat lagi husu-husunya dengar, Pak. Sampai ya tata rasa yang subhanallah yang lain mendengarkan gini tentang seolah-olah neraka di depan mereka. Tiba-tiba konsentrasi mereka pecah gara-gara ucapan Yahudi ini, Arabi ini. Ketika mengatakan, mata sa'ah, kalau begitu kapan hari kiamat Muhammad? Biar kami siap-siap. Kan neraka azab begitu. Biar kami siap-siap. Balik tanya oleh Nabi. Madza a'tadtaha? Kalau begitu kamu sudah siap-siap, apa yang sudah kamu siapkan? Kalau hari ini terjadi hari kiamat, terus bekalmu apa? Kata Nabi. Apa jawaban Arabi ini, Badui ini? Cintaku kepadamu sebagai bekalku. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Kalau begitu nanti kamu akan tinggal bersama orang yang kau cintai. Para sahabat kemudian yang tadinya marah, Pak. Ya Allah, ternyata dengan cinta kita kepada Nabi SAW, kita dijanjikan kelak akan bersua berjumpa dengan Nabi SAW. Kata Anas, ya, yang tadinya saya sudah merasakan ada kemarahan dalam qalb, dalam hati terhadap Arab Badui ini. Ya Allah, kami bersyukur gara-gara Badui inilah kami mendapatkan sabda Nabi SAW yang menggembirakan hati kami. Kami tahu kalbu kami ini cinta kepada Nabi. Itu jadi bekal kami nanti berjumpa dengan Rasulullah di akhirat. Allahu Akbar. Gara-gara, subhanallah, ada saja yang Allah titipkan kebaikan dalam perkara yang kita nggak sukai. Ada saja. Makanya kan dalam Al-Quran juga disebutkan, kalau suami nih, suami dari A sampai Z, dia lihat tuh istrinya. A, orangnya pemarah. B, orangnya begini. Oh, sampai Z semua keburukan-keburukan. Begitu juga mungkin istri. Ini ya, mungkin ada yang nonton. Ya. Kita lihat suami kita kok bawa ya
yang dicatat itu semua keburukan-keburukan. Fa in karihtumuhunna, kalau kau membenci, fa'asa, maka bisa jadi, wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kalau kau membenci sesuatu, terkhusus tadi adalah pasangan, sesungguhnya Allah titipkan pada sesuatu yang kau benci itu perkara yang ada kebaikannya. Nah, ini ayat ini bisa kita bawa maknanya umum, apa saja yang kemudian kita anggap buruk, pasti di situ ada kebaikannya Allah titipkan. Arab Badui tadi, sahabat-sahabat sudah mau marah, tapi gara-gara ucapan itulah mereka kemudian sejuk hatinya, mendapat kabar gembira dari Nabi bahwa dengan mahabbah kepada Nabi, cinta kepada beliau, dijanjikan kelak akan berjumpa bersama Nabi di akhirat. Cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi al-haddu ala rifqi, dianjurkan untuk berlemah lembut memaklumi orang-orang yang al-jahil. Ya, maklumi aja. Memang begitu. Subhanallah. Terkadang ini kan kita diuji ya. Ada orang yang mampu memuliakan kita. Ini ada guru, subhanallah. Ada orang yang ketika datang itu dia dimuliakan, dihormati. Ada orang yang kadang memang nggak ngerti, ya, nggak ngerti bagaimana bermuamalah, berinteraksi, bergaul, ya. Maka maklumi saja. Jangan merasa kita kok saya nggak dihormati ya, saya kok nggak dimuliakan. Ya, mungkin sebatas itu pengetahuan dia. Jadi maklumi. Al-haddu ala rifqi bil jahil. Kira-kira kita ini kayaknya penting nih memahami hadis ini. Para jamaah di rumah ada yang bantu, Pak. Ada yang membantu istri di rumah bersih-bersih, bersih mobil, ya kan, membantu urusan rumah tangga. Ada, Pak? Asisten rumah tangga ada? Ada, Pak? Ada. Ini penting nih. Coba tanya, kamu dulu, mohon maaf Pak, kamu dulu sekolahnya sampai apa? Maaf Pak, saya nggak sekolah. Dia nggak sekolah Pak. Lalu kita harus memaksa dia, setara pemahaman kita, pandangan kita, sikap kita, perbuatan kita dengan kita ini. Enggak kan, maklum. Kesalahan-kesalahannya. Ya. Di rumah mungkin Pak dia biasa rumahnya rumahnya tidak rapi dan seterusnya. Iya, kita didik, ya, kita ajarkan. Tapi kalau kita temukan itu hendaknya abir rifqi, lemah lembutlah. Bahkan Nabi SAW terkait dengan nafkah, menafkahi keluarga, Nabi sebutkan juga tanggung jawab menafkahi orang yang ada di rumah kita itu. Kalau bahasa sekarang asisten rumah tangga kita itu juga menjadi tanggung jawab karena kita yang membawa mereka, maka tanggung jawab ada pada kita dan mereka berhak untuk dinafkahi. Ya. Ada musukhti bi fi'lil jahil. Ya, ini lawanannya ya. Jadi ketika ada perintah untuk memaklumi, maka jangan engkau sukhut. As-sukhtu itu apa Pak? As-sukhtu dalam bahasa Arab, marah disebut dengan al-ghadab. Al-ghadabu, marah. Di atas marah itu as-sukhut. Biasanya marah ini ghadab ada sesuatu pemicunya tapi niatnya baik. Ya, orang marah niatnya baik. Ya, ghadab. Tapi kalau as-sukhtu itu di atasnya, ini biasanya faktor apa ya? Mungkin udah banyak nih kesalahannya, kita murka. Nah, itu sukhut. Jadi marah di atas ghadab itu as-sukhut. Ada musukhti min fi'lil jahil, ya. Agar tidak as-sukhut atas apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil, ya. Jadi maklumi. Kemudian jawazul fasli bainal iqamati wa takbiratil ihrami in kana li hajatin. Boleh menjedah. Nah, di sini hukum fikih nih, ada hukum fikih. Boleh menjedah bainal iqamati wa takbiratil ihrami idza kana li hajatin.
apabila boleh menjeda antara iqamah dengan takbiratul ihram apabila ada keperluan yang mendesak. Ya. Jadi jedahnya, tapi jedah itu dikira-kira, Pak. Ya. Kira-kiranya ya kayak Nabi tadi nih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang Arabi minta. Nabi langsung ke rumahnya. Bayangkan rumah Nabi, nyari keperluan, dikasih, balik lagi. Nah itu jedahnya. Jangan imam sebentar, jeda dulu sebentar ya. Semua pulang ke rumah dulu. Ngapain? Kurang, nunggu 5 menit, Pak. Bisa nggak jedahnya begitu? Nah, ini uruf kembali kepada kira-kira. Jadi jedahnya ya jangan terlalu lama. Ya, jeda. Boleh jawaz, boleh dijeda. Ya. Kita ada qomat, imamnya masih di belakang. Ya. Qomat, imam masih wudu. Kira-kira boleh nggak ada jeda begitu? Perlu qomat lagi nggak? Enggak, dia lagi wudu. Nggak apa-apa, tunggu aja. Masuk. Apakah perlu diulang qomatnya lagi? Enggak. Enggak perlu diulang. Cukup dengan iqamah yang tadi. Ya. Ini dalilnya. Nabi SAW, sahabat sudah qomat, dia pulang ke rumah. Membantu Arabi tadi, setelah itu dia balik. Langsung mengimami. Kalau seandainya disunnahkan untuk mengulang iqamah, niscaya Nabi akan perintahkan, aqimis shalah. Tolong, ulang lagi iqamatnya. Kalau itu sunnah. Ya. Kalau mengulangi itu lebih baik dan mendapatkan keutamaan, niscaya Nabi itu lebih utama. Sangat getol Nabi untuk mendapatkan kebaikan. Pasti Nabi akan perintahkan untuk ulang iqamatnya, tapi Nabi enggak perintahkan. Jadi jeda saja. Ya. Jeda. Nah, ini buat apa? Buat kita nih, umpamanya imam rawatib kita, imam rawatib memang telat. Sedangkan sudah qomat nih, sudah qomat. Baru kedengaran motornya datang, Pak. Datang motornya. Imam rawatib kita. Makmum yang di sini, muadzin, kemudian yang qomat. Udah maju, jangan tunggu. Kira-kira lebih baik mana, Pak? Tunggu imam yang biasa rawatib baru datang, atau dorong jamaah yang sini yang sudah jadi imam? Pak, mana kira-kira lebih afdal? Tunggu imam aja, udah tahu dia datang tuh. Ya. Nah, ini berarti kita makmum harus tahu itu. Harus tahu. Baik, sedikit Pak ya. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Di sini ada salat Jumat, ya kan? Al-Jami, masjid tempat didirikan salat Jumat. Begitu juga masjid-masjid yang lain. Apakah khatib yang Bapak, ya, pengurus masjid undang ini warga di sini, atau khotibnya juga jauh-jauh rumahnya, Pak? Mana pengurus DKM? Jauh-jauh enggak? Ada yang dari Bekasi, ada di Tangerang. Alhamdulillah saya dekat gitu. Ya. Kalau Jumat butuh ya 15 menit, 20 menit lah, tergantung lampu merahnya Cijago. Artinya bahwa kalau Bapak jalan dari rumah itu udah bisa tahu lah, prediksi berapa lama Bapak jalan dari situ, nyampe lah ke masjid. Tapi kalau ustadznya sudah googling, map, oh ya hijau, nyampe kira-kira. Tapi yang namanya jalan, Pak, bisa saja kemudian, oh macet. Maka apa? Siapkan buat imam di sini khusus untuk imam yang makmum, nggak boleh duduk di situ. Untuk khatib Jumatnya, ya mestinya kan khatibnya harus siap-siap dong, biar cepat datang, biar dapat sah pertama. Nggak boleh begitu. Ini pengalaman saya di masjid, ada satu masjid yang kunjung langsung saya tegur. Khatibnya datang untuk belakang duduknya. Loh, kenapa duduk? Nggak ada tempatnya. Ya. Nabi SAW, beliau di tempat nggak ada, beliau ada tempat Nabi khusus. Mereka tahu itu tempat Nabi, nggak ada duduk di situ. Abdullah bin Umar cerita gitu. Nabi itu biasa duduknya di situ. Jadi khutbah Jumat itu siapkan khusus. Di sini alhamdulillah begitu sama. Jadi siapkan itu khusus untuk khatibnya duduk di situ. Kalau ada tempat duduk langsung tempatnya ke depan.
Dia pingin cepat-cepat datang, tapi dia jalan. Orang tinggalnya di Bekasi, tinggalnya Tangerang jauh. Sampai ke masjid kita datang. Maka sempatkan di situ. Tempatnya khusus. Datang langsung ke depan. Nah, begitu. Itu bagian, ya, bagian dari apa? Memuliakan, ya, memuliakan. Mungkin orangnya nggak ingin dimuliakan, Pak, tapi kita yang memuliakan. Ya, nggak semua orang ingin dimuliakan, walaupun begitu kita yang memuliakan, kan begitu. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fama zala yunaji hatta nama ashabahu thumma qama. Allahu Akbar. Tapi di riwayat yang lain nih Pak ya, Jeddah tadi ini, ya. Uqimatis salat wa rajulun yunaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fama zala yunaji hatta nama ashabuhu thumma qama fa shalla. Allah, di riwayat yang lain ini, riwayat Anas juga, pernah juga waktu Isya Nabi mau menjadi imam waktu Isya. Waktu Isya. Tiba-tiba setelah qomat ada orang yang memanggil dia, yunaji, dia memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan. Kemudian setelah itu Nabi nyamperin orang itu dan dibantu. Lama para sahabat nunggu kok belum datang Nabi ya, belum datang. Lama. Sampai para sahabat sebagiannya ada yang nyandar kemudian tidur. Nyandar tidur. Nah, ini kata Anas. Ya ini karena ini kan kitab hadis riwayat Bukhari, ya. Hadis yang paling sahih Bukhari, Muslim. Diriwayatkan oleh Anas, sampai sebagian ada yang tidur. Nah, sebagian tidur, nunggu Nabi. Tsumma qama fa shalla. Tsumma qama fa shalla. Wa kana dzalika fi salatil Isya. Ya. Nah, setelah itu Nabi datang baru perintahkan qama fa shalla. Perintahkan untuk qamat kemudian Nabi mengimami. Jadi kasusnya ada dua nih. Yang pertama adalah Nabi masuk ke rumah, setelah itu balik, tidak merintahkan untuk qomat. Yang kedua, riwayat Anas adalah agak lama Nabi ini, lama. Sampai sahabat tidur, nungguin. Intinya adalah, beliau mau ngimamin sholat saja, ketika ada orang yang sangat butuh tuh, ya Allah, dia dahulukan itu. Hak manusia dengan hak Allah. Coba sekarang di Muqaranah, kita coba bandingkan nih. Ya. Arabi ini datang meminta bantuan. Artinya itu hak dia untuk dibantu. Salat haknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Kalau ditunda hak Arabi ini, kira-kira nanti dapat bantuan enggak dari orang lain? Belum tentu. Tapi kalau salat Isya ditunda sebagaimana Nabi menundanya sampai sahabat ada yang tidur, tidak keluar dari waktunya. Jadi Nabi mengedepankan, mengutamakan menolong orang itu dibandingkan langsung mengimami, tapi sholat Isya. Karena sholat Isya di awal-awal waktu, di awal dulu Islam, sholat Isya itu di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dan sebagian malam itu silakan kau bangun untuk bermunajat kepada Allah. Itu waktu Isya dulu. Kalau kita hitung kira-kira waktu Isya dulu itu di atas jam 12 sebelum jam 2. Kira-kira. Di atas jam 12 sebelum jam 2. Di antara jam 12 sampai jam 2. Itu waktu Isya dulu. Sulusul lail. Ya kan? Kira-kira. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya dimajukanlah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Diberikan waktunya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seterusnya. Subhanallah. Jadi intinya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitulah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu orang-orang yang mengharapkan bantuan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah." Ketika kita menolong orang lain berupa sedekah, memadamkan atau menghilangkan dosa-dosa kalian. Tudfi, menghilangkan, menghapus dosa-dosa. Kama yudfi'u al-ma'u an-nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Ini keutamaannya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tapi mungkin ada yang ingin
bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Barakallah, subhanallah. Coba nanti buka ya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin disebutkan di situ hatta faragha. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi disebutkan di situ, saya tunjuk pertanyaan itu. Ternyata sampai selesai Nabi pulang ke rumah, baru beliau balik tanya ke sahabat. Coba dibuka, cek. Itu disyarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, karangan Imam An-Nawawi. Ternyata di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan Nabi sampai selesai dan pulang ke rumah kemudian bertanya ke sahabat. Mana tadi orang tadi yang minta itu? Di mana rumahnya? Tadi kan penjelasan saya Nabi turun kan? Nabi turun selesai khutbah, Nabi turun dan dia kasih. Padahal di situ ada yang memberi kan? Yang sahabiah tadi itu. Nah, ini versi yang pertama. Adapun yang kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sampai selesai. Dan setelah itu Nabi bertanya kepada para sahabat, mana tadi orang yang meminta itu? Setelah itu diantarkan ke rumahnya. Kira-kira mana yang lebih kuat hadis itu? Ya? Mana yang lebih kuat? Kalau kita kemudian dengan metode al-jama' mengkombinasikan hadis tadi dengan adab menerima hadiah, maka yang lebih kuat itu adalah yang di kitab Riyadhus Shalihin. Nabi sampai selesai, setelah itu beliau pulang, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, mana laki-laki tadi yang minta itu? Nah, kemudian beliau cari dan diberikan. Karena memang di antara adab yang harus kita jaga tentang menerima hadiah adalah satu, ketika kita diberikan hadiah, nampakkan bahwa kita senang menerima hadiah itu. Mungkin bagi kita ya, oh ini apa? Biasa. Ya. Tapi karena kita diberikan hadiah dan orangnya itu ada, perlihatkan bahwa kita senang menerima hadiah itu. Itu bagian dari adab. Kemudian jangan langsung memberikan kepada orang lain hadiah tersebut. Jadi ini kita dikasih, kemudian setelah itu, yaudah dia kasih kami yang lain. Seolah-olah kita tidak menghargai pemberian itu. Ya. Nah, bagaimana kok Nabi melakukan seperti itu? Ya. Kenapa? Apakah karena judnya, karamnya Nabi SAW, atau Nabi tidak memperhatikan bagaimana perasaan sahabiyah yang memberikan tadi? Makanya kemudian kalau kita menggabungkan dua hadis itu, maka yang lebih kuat adalah hadis yang dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi tidak langsung memberikan itu, tapi beliau selesai khutbah hatta faragha, selesai kemudian pulang, baru beliau cari mana orang tadi yang minta hadiah itu. Namun hadis yang pertama mengatakan langsung Nabi berikan. Setelahnya itu para sahabat ngerumunin Badui itu. Dalam riwayat yang pertama ini, Arab Badui dikerumunin para sahabat. Kenapa sih kamu ini kok tega-teganya kepada Nabi? Kita kan lihat bagaimana Nabi senang kok menerima hadiah itu. Nabi baru pakai, kamu sudah minta. Dalam riwayat yang pertama itu para sahabat mengerumuni ini Badui ini, marah. Mestinya jangan langsung diminta. Kita tahu bagaimana kemuliaan Nabi SAW. Beliau dermawan. Beliau dermawan dan dia berikan apa yang diminta oleh orang lain. Nah, dalil ini juga dibantah sama yang kedua. Itu dalam kasus yang berbeda. Adapun kasus perempuan yang berikan hadiah itu lebih kuat kepada bahwa Nabi sampai selesai, beliau pulang baru bertanya mana yang meminta. Adapun kasus yang pertama itu ridanya Nabi yang beliau biasa pakai. Beliau biasa pakai, kemudian ada yang suka, dia minta, Nabi langsung turun kasih. Ya. Ini cara
mengkompromikan tadi ya hadis-hadis tadi. Jadi adabnya Pak, adabnya kalau kita menerima hadiah, nampakkan bahwa kita senang dengan hadiah itu. Masya Allah. Ini jazakallah ini. Ini jam saya ini hadiah loh nih. Ini jam saya ini hadiah ini. Allah bertahun-tahun ini dari sahabat saya, subhanallah. Berapa pahalanya nih sahabat saya nih. Sampai sekarang saya pakai. Ya. Itu hadiah. Itu cara hadiah tadi, hadiah. Bayangkan nih saya pernah ngasih baju ke teman saya. Ya kan? Ngasih baju ke teman saya. Udah lama, pas ketemu dia pakai baju saya itu. Kira-kira senang enggak, Pak? Bapak senang enggak, Pak? Senang lah. Ya Allah, ternyata dia pakai. Itu cara menghormati ya, memuliakan itu hadiah itu begitu. Karena tidaklah engkau diberikan hadiah oleh seseorang kecuali karena sayang. Karena dia cinta. Itu makanya Nabi tahadu. Itu karena dia senang, karena dia suka, karena sayang pada kita diberikan hadiah. Maka balas itu dah. Nah, nampakkan kita senang, Pak, dengan hadiah itu. Kemudian jangan lakukan sesuatu yang kira-kira dia kecewa. Gitu. Contoh, Pak. Bapak kasih saya hadiah nih, Pak. Kasih itu. Ini Pak di Tanah Abang kayaknya banyak nih, Pak. Kira-kira Bapak gimana perasaannya? Tanah Abang banyak nih, Pak. Orangnya marah gitu kan. Ini orang yang bagaimana kita menjaga ya. Kemudian saya juga pernah dapat cerita gitu ya. Ada seseorang datang ke rumah orang kaya. Ya. Bagaimana cara kita memuliakan orang tersebut? Ceritalah orang kaya itu, Pak. Yang ini Gucci saya beli di Italia, ini beli-beli. Salah nyeletuk ini orang yang bawa proposal. Kayaknya di Tanah Abang juga banyak, Pak, yang begitu, Pak. Kalaupun banyak, jangan ngomonglah begitu, Pak. Ya kan? Jaga perasaannya. Ya sama, kita dikasih hadiah, alhamdulillah. Apalagi hadiahnya dia baru pulang umrah, Pak. Kita dikasih apa? Umpamanya minyak wangi. Subhanallah. Jangan bilang, kemarin depan Masjid Darussalam tuh banyak dijual itu. Jangan. Dia udah capek-capek beli itu. Di mana? Di depan Masjid Nabawi. Dia beli, ngingat kita lagi. Oh, ada teman saya. Hargai, muliakan dia. Ya, begitu, Pak. Barakallah. Ya. Baik. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, fadhal. Iya, Jud. Allah. Ya. Iya. Iya, iya, betul. Betul. Betul, Pak. Ya. Ya. Iya, iya. Masya Allah. Baik. Ya, itu pentingnya ya. Baik, pertanyaan Pak. Baik, pertanyaan pertama saya begini, Pak. Ini memang problem sosial kita, Pak, ya, yang tadi orang meminta-minta itu. Makanya ketika kita tidak menemukan dalil yang pas untuk menjawab pertanyaan kita, Nabi mengatakan istafti qalbak, tolong tanya hatimu. Baik, begini. Kalau saya seorang hakim, Pak. Saya seorang hakim. Saya harus memutuskan perkara. Saya memutuskan perkara itu dengan menduga-duga. Karena saya sudah tidak menemukan ini saksi-saksi menghadirkan bukti-bukti. Tapi bukti-bukti yang dihadirkan tidak menguatkan. Saya harus memutuskan. Baik. Karena saya bingung. Ya. Yang harus saya putuskan. Maka saya putuskan bebas orang ini. Bebas dari tuntutan, bebas dari kesalahan. Kenapa tadi? Saksi-saksinya, bukti-bukti saksi tidak ada yang menguatkan. Ya, beda. Jangan katakan nanti hakim ini karena disogok, enggak. Ini betul-betul ya. Karena bukti saksi tidak ada yang menguatkan. Sehingga saya harus memutuskan. Baik, kalau saya memutuskan orang ini dihukum, Anda bersalah. Saya pakai, Anda bersalah. Bersalah. Di kemudian hari terbukti orang ini ternyata tidak bersalah. Apa yang terjadi? Hah? Berarti saya salah dalam memutuskan. Walaupun hakim sudah berijtihad, kalau dia salah tetap dapat satu pahala.
Walaupun di kemudian hari terbukti bahwa memang dia bersalah. Muncul 10 tahun baru ada saksinya. Ada bukti yang menguatkan. Tapi dulu telah diputuskan bahwa dia bersalah. 10 tahun kemudian ada bukti yang menguatkan bahwa dia tidak bersalah. Maka hakimnya bersalah enggak? Enggak bersalah. Tapi putusan itu tentunya mudarat bagi yang bersangkutan. Baik. Kedua, saya memutuskan bebas orang ini. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi Bapak ya. Saya jawab lewat ini dulu. Yang kedua, saya putuskan Anda bebas. Anda bebas. Terus berjalan. 10 tahun kemudian terbukti memang benar orangnya tidak bersalah. Mana yang lebih baik Pak putusan saya? Putusan pertama atau yang kedua? Putusan yang kedua. Baik, saya putuskan lagi Anda bebas. 10 tahun terbukti ternyata dia bersalah. Mudarat tidak putusan itu? Karena saya sudah berijtihad, walaupun salah memutuskan tetap dapat pahala. Umar bin Khattab mengatakan, Anda salah memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam memberikan hukum. Salah dalam memberikan maaf itu lebih baik daripada salah dalam menghukum orang. Itulah hukum begitu. Hukum ini ingin memberikan keadilan. Dan hukum ditegakkan apabila memang sudah ada hak orang-orang yang tersebut diakomodir haknya. Kalau orangnya dimaafkan, selesai. Nah, jawaban saya ke Bapak adalah, orang ini saya bingung, ini orang betul-betul butuh atau memang jadi profesinya? Gitu ya. Wah, saya butuh, Pak. Hati saya bilang, ini orang benar-benar butuh atau pura-pura? Akhirnya Bapak kasih orang itu. Terbukti ternyata orangnya pura-pura. Orangnya pura-pura. Ketahuan dia pura-pura. Ya udah deh. Rezeki dia. Bapak tidak kasih. Ternyata betul orangnya sangat membutuhkan. Betul-betul. Mana lebih baik Pak? Bapak salah dalam memberi atau salah tidak memberi? Itu lebih baik mana Pak? Lebih baik saya salah dalam memberi. Oh ternyata orangnya pura-pura. Oh enggak apa-apa. Tapi kalau saya salah karena tidak membantu dia. Ya Allah ternyata nanti mungkin saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu saya nggak bantu dia? Itu loh. Oke, ini poin ini ya. Tapi kan sekarang memang banyak nih yang begitu-begitu tuh. Yang meminta-minta jadikan profesi. Itu yang saya katakan tadi, istafti qalbak. Silakan tanya hati kita. Kalau memang mungkin kita tanya orangnya setiap ini ketemu begini. Karena pernah ada jamaah saya dari Cipete itu, orangnya baik. Dia pernah bilang, Ustadz sampai saya bututin. Dia bilang, saya minta bantuan Pak, uang untuk beli tiket ke kampung saya. Ya. Dia langsung tuntut, ya udah kesini saya beliin kamu tiket. Dia mau berangkat ke kantor, itu orangnya baik Pak. Mau berangkat ke kantor, nggak jadi berangkat ke kantor. Dia cerita, saya langsung mana, kamu butuh tiket, saya belikan langsung. Saya belikan, dia naik, saya butuhin sampai pintu tol Ustaz. Betul dia, alhamdulillah. Sampai begitu orang ini. Ya. Kok ada begitu? Ya ada begitu. Ya, sampai saya buntutin ke pintu tol Ustaz. Oh benar dia. Benar dia. Itu kan benar dia butuhkan itu. Ya, tapi banyak orang-orang yang kemudian jadikan itu sebagai profesinya, maka istafti qalbak, tanya hati kita, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua tadi Pak tentang hadiah. Ya, memang makanya tadi hadis tadi Pak ya. Hadis pertama yang Nabi sampai turun memberikan hadiah itu adalah Nabi SAW ridanya yang beliau biasa pakai. Beliau dia kasih kepada Arabi tadi. Karena dikuatkan dengan hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua mengatakan Nabi kalau yang dia minta itu sama Arabi yang dikasih oleh perempuan tersebut, itu Nabi nggak langsung ngasih orang yang memintanya. Sampai pulang baru bertanya. Nah, tentunya mungkin Nabi SAW lebih tahu ya bahwa kalau seandainya nanti perempuan sahabiah tadi melihat kok lidah saya dipakai sama Arab Badui ya, kenapa tidak dipakai oleh Nabi SAW? Kenapa dihadiahkan lagi ke orang lain? Dengan hikmahnya Nabi SAW tentu tahu kualitas para sahabatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan yang diperbuat oleh Nabi SAW melainkan atas bimbingan dari langit, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab.
Cukup? Baik, kita cukupkan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kajian kita pada pagi hari ini, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk kita amalkan. Dan kita minta kepada Allah, Allah balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan ya rabbal alamin. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia. Tamu agung, mari kita siapkan diri kita sambut bulan yang mulia dengan rohani, marhaban, hati kita lapang, hati kita bersih. Marhaban ya Ramadan, marhaban itu artinya tanah lapang. Ini kalau ada tanah yang lapang, itu namanya tanah yang marhab. Ya, rahiba. Jadi hati kita lapang insyaallah. Hati kita bersih, lapang untuk menyambut bulan Ramadan. Kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.